Hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ia menamai terang itu siang dan memisahkannya dari gelap, yaitu malam. Allah mengajarkan kita tentang perubahan, pergantian yang silih berganti dalam kehidupan. Mari kita menyambut terang maupun gelap dengan mata yang tertuju kepada Pencipta. Jika saat ini kita sedang berada di dalam ruang terang, bersyukurlah. Teruskanlah melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan berikan. Tetapi jika saat ini kita sedang berjalan melalui ruang gelap, marilah kita juga menyadari permintaan. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Setelah menciptakan terang, Allah menjadikan cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air di atas bumi dari air di bawah bumi. Allah menamai cakrawala itu langit. Ketika kita memandang cakrawala, sungguh kita takjub dengan tak terukurnya karya Allah yang membikai bumi ini. Demikianlah kiranya kita sebagai ciptaannya menjadi manusia yang teratur dalam segala aspek kehidupan. Di cakrawala juga berkembang media cyber, perkembangan ilmu teknologi yang memudahkan kita terkoneksi secara online di dunia maya saat ini. Bahkan, seringkali kita bergantung dengan media yang ada. Mari kita terus memohon hikmat menyadari ketergantungan kita pada benda ciptaan Allah, yang seharusnya kita hanya bergantung pada alam sang pencipta. Hari ketiga, Allah menciptakan darat dan laut. Allah berfirman agar segala air yang ke bawah langit mengalir pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Allah kemudian berfirman agar tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Daratan adalah tempat kita untuk menjejakkan kaki, dan lautan adalah tempat di bawahnya menyimpan panorama indah. Semua diciptakan Allah dengan tujuan masing-masing. Begitupun tumbuhan, ciptakan Allah untuk menghijaukan bumi sebagai sumber makanan, dan kita pun bisa menikmati indah warna-warninya tanaman. Pada hari yang keempat, Allah menjadikan 3 bulan penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan benda-benda itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala yang sampai ke bumi. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk memisahkan terang dari gelap. Benda-benda penerang yang menandai awal dan akhirnya sebuah hari, mengingatkan kita akan waktu yang diberikan Tuhan. Benda-benda penerang di cakrawala disusun dengan teratur. Demikian kiranya kita memiliki kehidupan yang aman. Hari yang kelima, Allah menciptakan binatang di air dan burung di udara. Pada hari yang kelima, Allah berfirman, agar dalam air berkeliaran makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang hidup yang berkeliaran dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik, lalu memberkatinya. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Segala binatang di air dan burung-burung di bumi diciptakan Allah untuk mengisi alam semesta, untuk dirawat dan menjaga ekosistem bumi tetap baik. Pada hari ke-6, Allah menciptakan binatang di darat dan manusia. Allah berfirman agar bumi membawa segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menjadi gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas menciptakan. Maka Allah menciptakan manusia itu memberikan gambarnya laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melayang di bumi.
Penciptaan hari ke-6 mengingatkan kita bahwa manusia ciptaan sedapat dan serupa dengan Allah. Adam sebagai manusia pertama dan Hawa sebagai imam bagi Adam. Allah telah menaruh karakternya di dalam kita untuk menguasai dan merawat ciptaan, serta mengajarkan pekerjaan baik seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Pekerjaan penciptaan Allah selesai pada akhir hari ke-6. Seluruh alam semesta dan isinya dalam seluruh keindahan dan kesempurnaannya sepenuhnya dibentuk dalam 6 hari. Berkesinambungan 24 jam perharinya. Setelah menyelesaikan penciptaannya, Allah menyatakan bahwa semuanya sangat baik. Allah beristirahat bukan untuk menunjukkan bahwa dia lelah karena upaya penciptaannya, tetapi untuk menunjukkan bahwa karya penciptaannya telah selesai. Selanjutnya, Allah menetapkan pola di mana ada 1 hari untuk setiap 7 hari bagi manusia untuk beristirahat. Kelak memelihara hari Sabat akan menjadi ciri yang membedakan umat pilihan Allah dengan yang bukan. Penciptaan bukan hanya menyatakan kehebatan dan kemampuan Allah, tapi menyatakan kekayaan kebaikannya. Penciptaan menyatakan bahwa setiap buatan Allah yang baik, karena Dia adalah pribadi yang baik yang juga menginginkan kita melakukan pekerjaan baik dalam hidup kita dengan terus bergantung kepadanya.